Sahabat Mustopo, ini adalah segmen ketiga. Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang dengan Mas Aris, Komisioner KPAI. Mas, uh, kita mengetahui bagaimana peran media sosial itu dalam membentuk karakter seseorang ya, khususnya anak ya. Yang tadi sudah disebutkan banyak anak yang terinspirasi bunuh diri karena dia menonton dari medsos, dari Twitter atau dari YouTube, dari Instagram gitu. Nah itu mungkin ini yang bisa dielaborasi lagi. Seperti apa seharusnya kehidupan berinternet kita di Indonesia ya, agar anak-anak itu tetap terjaga. Ya, jadi data menunjukkan bahwa hampir 2/3 penduduk Indonesia sudah mahir ya menggunakan internet, menggunakan gadget dan seterusnya. Kalau 2/3 ini penggunanya ya rata-rata pasti usia anak ya kan. Dari jumlah keseluruhan pengguna gadget, pengguna internet pasti dominan adalah di usia anak. Karena di Indonesia ini ada 84,6 juta lebih usia anak yang semuanya berhak mendapatkan perlindungan tidak hanya di ranah luring tapi juga di ranah daring. Banyak kasus akhir-akhir ini anak-anak kita melakukan kekerasan, anak-anak kita kemudian masuk dalam lingkungan kekerasan itu karena pengaruh media sosial. Maka ini perlu ya pemerintah hadir untuk kemudian mengendalikan media sosial kita. Kami sudah bersurat bolak-balik kepada Kemenkominfo agar diperbarui undang-undang ITE. Bagaimana di dalamnya membatasi tayangan yang untuk anak-anak. Kasih tayangan-tayangan yang di dalam media sosial kita itu informasi-informasi yang kemudian bisa membantu tumbuh kembang anak. Tayangan-tayangan yang merusak tumbuh kembang anak, merusak pola pikir anak harus dibatasi, diblok. Tayangan pornografi Kalau misalkan. masalah tuh KPI beberapa tahun yang OTT itu ya, on the top itu ya. Ya, betul. Jadi KPI itu setelah kami komunikasi dengan mereka, KPI itu hak pengawasannya hanya di dunia televisi. Broadcasting. Tidak sampai kepada internet, media sosial. Kawasan itu diawasi oleh Kemenkominfo. Tapi kalau kita melihat derasnya informasi yang ada, tidak bisa membedakan mana yang positif, mana negatif, berarti kan ada kelemahan. Ketidakmampuan pemerintah, dalam hal ini kehadiran Kemenkominfo, untuk kemudian melakukan filter terhadap konten-konten yang masuk ke media sosial kita. Maka kalau nggak kurang mampu, maka seharusnya perlu lembaga independen. KPI diberikan luang untuk kemudian melakukan pengawasan di ranah itu, begitu. Ya KPAI juga melakukan di ranah itu gitu karena memang isu anak yang kemudian terjadi misalkan kayak cyberbullying gitu kan. Karena kekerasan hari ini tidak sekedar fisik maupun verbal gitu kan, tetapi juga terjadi kekerasan di dunia maya kita, di dunia digital kita, dunia daring kita. Apa yang disebut dengan cyberbullying begitu ya, cybercrime dan seterusnya, yaitu juga menimpa kepada anak-anak kita. Kekerasan seksual tinggi hari ini, faktor utamanya adalah karena pengaruh media sosial. Kita lihat beberapa media sosial kita tidak bisa memfilter tayangan-tayangan yang berbau pornografi. Datanya sudah cukup banyak sekali kan. Itu sekali searching ini pasti muncul. Ya, begitu dihapus muncul lagi dan seterusnya. Nah, ini saya kira perlu kecanggihan teknologi kan. Pemerintah harus siap memiliki teknologi yang lebih canggih agar kemudian memfilter itu kan begitu. Kenapa? Itu sekali diakses anak-anak akan ketagihan. Anak akan ketagihan untuk nonton. Beberapa waktu lalu di Sumatera gitu ya, di provinsi mana saya agak lupa, menangani anak kelas 5 SD mensodomi temannya. Sorry, bukan kelas 5, TK. Anak 5 tahun mensodomi temannya. Ketika ditanya, pegang HP orang tuanya, kemudian dia sering nonton dari HP orang tuanya film-film porno. Masuk ke alam bawah sadar dia coba mempraktekkan itu dan korbannya mengalami trauma yang luar biasa. Sampai korbannya tiba-tiba telanjang dan seterusnya karena terpengaruh itu. Begitu bahayanya ranah media sosial kita. Satu, ketegasan dalam soal bagaimana menghadirkan regulasi undang-undang ITE yang kemudian memiliki perspektif perlindungan anak. Yang kedua, didukung dengan perangkat yang canggih agar kemudian mampu memfilter tayangan-tayangan yang tadi berbau kekerasan.
khususnya pornografi misalkan, cyberbullying dan seterusnya. Kemudian juga komitmen SDM-nya, ya, aparat pemerintahannya hingga ke bawah itu kemudian mampu bersinergi agar melakukan kerja-kerja semacam kerja-kerja pencegahan bahwa ini akan mengganggu masa depan anak-anak kita, bahwa ini kemudian akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak kita. Mereka ini bonus demografi ke depan menjadi generasi emas, menjadi penerus bangsa akan bisa terhambat, akan bisa menjadi bumerang justru. Kalau kemudian menjadi beban negara, kalau kemudian generasinya tidak siap karena pengaruh dari tontonan-tontonan media sosial yang nggak terkontrol. Kalau dari KPI sendiri, isu perlindungan anak ini ada nggak benchmarking negara mana yang ideal dalam hal penyelenggaraan anak, khususnya di bidang pendidikan? Iya, kami sering ya, termasuk saya ini sering diskusi dengan teman-teman yang ada di Polandia. Kami sering diskusi dengan teman yang ada di Belgia, di Jerman gitu. Memang mereka bercerita bagaimana kemudian tadi pendidikan itu betul-betul membawa anak menguatkan dirinya, menemukan konsep diri, menemukan jati diri sejak dini. Sehingga mereka sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena memang di tingkat usia dini ini konsep pendidikannya sederhana, yaitu bagaimana menguatkan sikap dan mental anak, karakter anak. Kemudian anak diberi keterampilan-keterampilan sederhana sesuai dengan usia atau usia tumbuh kembangnya. Kemudian baru diimbangi dengan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang itu justru untuk kemudian meyakinkan bahwa yang dia lakukan ini benar, yang dia lakukan oh ya ini salah sehingga harus dihindari dan seterusnya. Sehingga sejak dini mereka terbiasa dengan apa yang disebut dengan kesadaran ya untuk kemudian melakukan hal yang baik, kemudian juga kesadaran bagaimana kemudian bertanggung jawab apa yang kemudian dia lakukan. Di level SD. Di level mungkin preschool juga sudah ada aktivitas-aktivitas itu. Dan itu disajikan memang melalui permainan-permainan yang fun, yang menyenangkan dan seterusnya. Membaca atau berhitung ya. Iya, betul sekali. Betul. Fokus kepada tadi penguatan diri, kemudian kesehatan jiwanya, mentalnya gitu kan, karakter, nilai dan seterusnya. Jadi menurut KPI ketika usia dini itu belajar Sunday school apakah tepat? Menurut kami gini, tidak menjadi sesuatu hal yang diwajibkan. Di sekolah kurikulnya mestinya tidak mengarah ke situ. Kalau sebelum SD, sebelum sekolah dasar atau PAUD begitu. Lebih mengarah tadi membangun membiasakan dia karakter, sikap, penanaman nilai dan seterusnya. Nah, melalui permainan-permainan dan bagaimana mendekatkan emosional, ya kan? Anak ini didekatkan dengan figur guru yang memang teladan dia, didekatkan dengan teman yang kemudian bisa dicontoh kebaikannya dan seterusnya. Dan kalaupun kemudian dari aktivitas itu dia bisa membaca dan menghitung, tentu kan bagian dari pengembangan dari interaksi keterampilan dan interaksi sikap tadi. Ada hal yang didapat lain, tiba-tiba dia bisa baca karena seringnya dia berinteraksi dengan angka dengan tulisan. Karena seringnya dia berinteraksi dengan angka-angka, berhitung, berurut berbaris misalkan, dia suruh menghitung jumlah teman, akhirnya dia tahu angka dengan sendirinya. Gitu. Dan tentu kadang kompetensi literasi maupun numerasi kadang menjadi kuat. Kenapa? Karena dukungan keluarga. Pulang sekolah, orang tuanya ngajak berinteraksi, bertanya, ya kan? Saat dia misalkan jalan-jalan, libur dengan keluarga, rekreasi kemana, orang tuanya ikut berperan, itu apa? Segala macam. Itu bacaannya apa? Itu berapa? Kan dengan sendirinya dia bisa. Gitu. Tidak mesti terstruktur di dalam kurikulum. Kita sudah di penghujung acara nih, Mas. Mungkin ada konklusi yang saya sampaikan. Baik, sahabat Mustopo, ini kesempatan luar biasa melalui podcast ini ya dengan Pak Fadila ini kita bisa menyampaikan kepada publik bahwa penting sekali melindungi anak Indonesia karena
Dia adalah penghuni sepertiga dari penduduk Indonesia. Melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan adalah bagian dari mendukung tumbuh kembang dia agar dia tumbuh menjadi generasi yang kuat, yang hebat, yang mandiri, yang penuh tanggung jawab, yang penuh semangat untuk kemudian berkontribusi di dalam kemajuan bangsa dan negara. Indonesia sangat membutuhkan anak-anak hari ini untuk kemudian membangun keunggulan dan menjadi poros ekonomi ya, 5 besar dunia, menjadi bangsa yang maju, peringkat 5 besar dunia di masa yang akan datang melalui generasi, melalui anak-anak hari ini yang perlu kita dampingi dan kita lindungi secara maksimal. Anak terlindungi, Indonesia maju. Luar biasa, Mas Aris. Sahabat Pustoko, demikian bincang kami tentang isu perlindungan anak. Tetap tonton terus ya video-video yang kita produksi yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia Forum Beragama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.